Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang masuk ke pertemuan ketiga, di mana kita akan bahas tentang turunan berantai. Nah, sebelum ke turunan berantai, kita tahu bahwa turunan itu kita notasikan dengan F aksen X. Oke, ini adalah turunan pertama. Gitu ya. Selanjutnya kalau kita turunan pertama pengen diturunkan lagi, maka bisa juga disebutnya F double aksen. Oke, F double aksen X ini adalah turunan kedua. Oke. Nah, ada lagi ya, kalau diturunkan lagi dari turunan kedua ini diturunkan lagi, maka dia disebut juga turunan ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau mau diturunkan lagi ya bisa lah. Dia turunan keempat dan turunan ke-5. Nah, kalau diturunkan lagi ya bisa sampai ya kalian mau ke berapa gitu ya, ke-5. Nah, oke, ini adalah turunan kalau memang lebih dari satu kali. Jadi kalau turunan kedua itu gimana ya? Turunin dulu sekali, nanti baru turunan kedua turunin lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba turunan berantai. Namanya turunan berantai. Turunan berantai. Turunan berantai itu seperti apa? Kalau misalkan kita punya nih gx, fungsi gx itu sama aja dengan ada fungsi dipangkatin n gitu ya. Jadi fungsinya dipangkatin lagi. Maka turunan berantai itu seperti apa? Pangkatnya, sekali lagi namanya turunan, pangkatnya kali ke depan, sehingga jadi n kali fungsinya fx, pangkatnya dikurangi 1. Itu adalah konsep dari turunan itu sendiri. Nah, setelah pangkatnya dikurangi 1, maka karena ini fungsi berantai ada fungsi dipangkatin gitu kan ya. Nah, maka dia dilanjutkan lagi, jadinya dikali sama f aksen x atau dikali sama turunan yang ada di dalam kurung tersebut gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, ada gx nih, misalkan gx sama dengan 2 min 6x pangkat 4. Oke. Kita turunkan g aksen x. Berarti gimana? 4 kali ke depan. Jadi 4 dikali 2 min 6x pangkat 4 min 1. 4 min 1. Gitu ya. Dikali sama turunan yang ada di dalam kurung. 2 diturunin jadi hilang kan? Min 6x diturunin jadi ya min 6. Gitu kan? Jadi sekali lagi dikali sama turunan di dalam kurung ini gitu ya. Nah, yang ininya turunannya. Nah, sekarang kita kalikan dulu min 6 kali 4. Min 24. Ini jadi berapa? 2 min 6x pangkat 3. Yang ditanya coba, kalau turunan kedua, ya kita tinggal turunin lagi aja. Turunin, kali ke depan. Jadi 24 kali 3 berapa? 72. Oke. Jadi 2 min 6x pangkat 3 kurangi 1, langsung 2 dikali sama turunan di dalam kurung, min 6 lagi. Oke? Ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan lagi ke depan. Jadi berapa? 432 kali 2 min 6x pangkat 2 ya. Begitupun kalau diturunkan lagi atau ditanya g triple aksen gitu ya, maka ya tinggal turunin sekali lagi ya, dan seterusnya. Oke, ini untuk konsep yang pertama, yaitu adalah turunan berantai. Kalau ditanya turunan lebih dari satu kali ya tinggal turunin lagi gitu ya. Oke, dan ini konsep terakhir untuk bab turunan fungsi aljabar adalah mungkin yang kemarin sudah sebagian orang yang mempelajarinya, yaitu dalil apa ini? Aduh, salah nih. Dari rumah sakit gitu ya. Aduh, kebayangnya corona, ya bukan lah ya. Ini dalil L'Hopital disebutnya. Dalil L'Hopital itu cara pemakaiannya ya, sekali lagi dalil L'Hopital ini digunakan untuk limit gitu ya. Dalil yang digunakan untuk mengerjakan fungsi limit sebenarnya. Contoh kasusnya nih, limit x menuju 0 gitu ya, atau limit x menuju suatu angka gitu ya. Ngebahas dulu. Dalil L'Hopital itu apa? Misalkan fungsi x fx per gx, kan ini yang menjadi masalah ketika kita misalkan fa dan ga-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Diketahui bahwa fa dan ga itu sama dengan 0, maka untuk mendapatkan nilainya ya kita tinggal masukkan nilainya, yaitu kita turunkan fungsinya. Jadi limit x menuju a f aksen x per g aksen x. Ini adalah untuk menggunakan dalil L'Hopital, di mana apa? Fungsi atas diturunkan, fungsi bawah turunkan. Kapan kita mendapatkan hasilnya? Ya ketika kita masukkan nilainya bentuknya bukan 0 per 0. Contoh kasusnya. Oke, contoh soalnya. Ini yang nomor 2. Limit x menuju 0. 4x pangkat 3 plus x kuadrat per 2x kuadrat. Nah, coba kita perhatikan di sini kalau kita menggunakan dalil L'Hopital, bukan menggunakan faktor ya. Kita coba menggunakan L'Hopital, berarti kita turunkan fungsi yang atas. Turunkan fungsi yang atas berarti jadinya 4x pangkat 3. Kan jadi 12x kuadrat, terus yang ini ditambah dari 2x per yang bawahnya turunkan jadi 4x. Coba kalau kita masukkan 0 gitu ya. Masukin ke sini 0, berarti kan sama aja 0 tambah 0 dibagi 0. Pak, masih bentuknya 0 per 0. Kan error nih. Ya berarti apa? Kita turunkan lagi aja.
Jadi udah dari L'Hopital, kita L'Hopitalin lagi aja. Limit X menuju 0, kalau kita turunkan lagi jadi gimana? 24X plus 2 per 4. Gitu kan ya. Terus gimana? Ya kita masukin lagi dulu aja. Masukkan berarti jadinya 0 ditambah 2 dibagi 4 atau sama aja dengan setengah ya. Jadi ini adalah hasilnya. Setengah. Oke. Udah. Sekarang Bapak kasih contoh yang ketiga tapi bukan mengenai L'Hopital, mengenai gabungan antara fungsi operasi dengan turunan berantai. Oke, nomor 3. Jika f kapital ya, f kapital X itu 3X min 1 per 1 plus 2X pangkat 2. Yang ditanya adalah F2 sama dengan berapa? Oke, penulisan turunan itu juga boleh seperti ini. Jadi asalnya kapital menjadi huruf kecilnya. Maka ini maksudnya apa? Ini adalah turunan dari fungsi. Jadi ini adalah turunan fungsi dari F. Oke. Nah, jadi kita cari fx-nya dulu nih. Fx-nya dulu. Oke. Untuk mendapatkan fx ini, ya kita misalkan ini yang atas adalah U, ya. Yang bawah ini adalah V. Berarti kita akan mendapatkan U-nya sama dengan 3X min 1, V-nya sama aja dengan 1 plus 2X kuadrat, ya. Kita cari dulu U aksen. Untuk mempermudah U aksen, 3X min 1 diturunin 3. V aksen diturunin, ini kan turunan berantai nih, 2 kedepanin gitu ya. 2 kali 1 plus 2X. Terus pangkatnya 2 kurangi 1 ya 1 gitu kan. Dikali sama turunan yang ada di dalam. Turunan yang di dalam kan itu 2 gitu ya. Ya boleh disederhanain, boleh dikali disederhanakan dan lain halnya. Atau boleh cukup seperti ini. Karena apa yang ditanya itu adalah angka. Kalau angka tidak usah disederhanakan juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita masukin ke rumusnya. Rumusnya masih kan nggak? F aksen X. Berarti itu kan sama aja dengan bukan F aksennya, F kecil aja. Karena ini F kapital menjadi F kecil. Oke, berarti Fx-nya itu kan sama aja dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat, ya. U aksennya 3 dikali 1 plus 2X pangkat 2 dikurangi 3X min 1 dikali 2, 1 plus 2X kali 2 per 1 plus 2X kuadrat dikuadratin gitu ya. Karena ini apa? Ini adalah V dikuadratin karena rumusnya V kuadrat. Oke, kita masukkan aja langsung, kan yang ditanya itu adalah F2 gitu ya. Jadi ini nggak usah dirapiin dulu karena apa yang ditanya adalah variabelnya kita ganti menjadi angka, maka kita ganti juga X-nya menjadi 2. Kita ganti semua X menjadi 2, maka 3 kali 1 tambah 4 gitu ya, langsung aja ya. Kuadrat dikurangi 2 kali 3, 6 kurangi 1 kali 2, 1 tambah 4 kali 2 dibagi oleh 1 tambah 4 kuadrat dikuadratin gitu kan ya. Oke, kita coba lihat di sini. 1 tambah 4 5 kan? 5 dikuadratin 25. 25 kali 3 75. Oke, good. 6 min 1 5 kali 2 10. Ini juga 5 kali 2 10, berarti jadinya 100. Dibagi oleh 1 tambah 5 1 tambah 4 ya 5 kuadrat 25. 25 kalau dikuadratin 625 ya. 625 atau sama aja dengan ini sebenarnya berapa? Min 25 per 625 atau sama aja dengan min 1 per 25 ya. Oke, dapat ini materi untuk pertemuan ketiga. Dari awal sampai akhir ini semua materi untuk turunan fungsi aljabar. Sudah selesai materinya, maka ini kita coba latihan untuk pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nah, oke, untuk teorinya ini sekali lagi untuk kehadiran dan aktivitas. Untuk nanti ada tugas lagi di mana ya seperti biasa kerjakan sebisanya, diberikan soal sekitar 15 sampai 30, tapi kerjakan aja sebisanya, itu akan menjadi nilai tugas. Dah, itu aja dari Bapak, semoga keep healthy and safety. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.